kepada Al-Quran karena yang tertulis di dalamnya adalah berdasarkan ayat ini itu hanya dongeng-dongeng belakang saja. Itu saja Bang Nandar. Mungkin ini nanti akan juga saya tambahkan ayat-ayat yang lain terkait dengan dongeng-dongeng ini di dalam surah Al-Nahl atau surah 16 ayat 43. Nanti saya tidak bisa buka hari ini, nanti akan saya buka di berikutnya. Terima kasih Bang Nandar. Sama-sama Pak Pendeta. Baik, dimulai lagi Pak. Sebentar ya, masih belum muncul. Timernya belum muncul. Ketika saya berbicara, mohon di mute Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Bapak Julitinus ini adalah seorang dosen yang mengajar para calon pendeta. Kalau teman-teman mau cek bagaimana biografi dari Pak Pendeta, dosen dari para pendeta ini, silahkan dicari di Google. Julitinus Harepa MTH, itu muncul biografi beliau. Jadi beliau ini bukan orang ecek-ecek. Karena beliau bukan orang ecek-ecek, maka beliau mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kitab asli, sedangkan baik tidak asli. Lalu Pak Pendeta ini ingin menerima kebenaran Islam dan membaca Quran surat ke-25, surat Al-Furqan. Pak Pendeta, saya tunjukkan kepada Anda, mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah. Lihat nih Pak ya, saya bacakan. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia dengan dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat jolim yang dusta yang besar. Ini Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir ini setelah berdusta. Lu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asyila. Mereka berkata, itulah dongeng-dongeng orang terdahulu. Bapak, ayat ini sangat jelas bahwa yang mengatakan Al-Quran adalah dongeng, Al-Quran adalah bla bla bla, ble ble ble, bla bla bla, adalah orang-orang kafir yang memang notabene mereka adalah tidak percaya. Jadi ketika membaca Al-Quran harus dilihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, ada asbabun nuzulnya. Kalau hadis ada asbabul wurudnya. Jelas di dalam konteks ini yang mengatakan Al-Quran dongeng adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang yang beriman. Sama seperti halnya saya dikatakan penyesat oleh orang-orang Kristen, karena orang Kristen benci kepada saya. Jadi harus objektif ini sudut pandangnya. Kalau orang-orang kafir mengatakan Jangankan Nabi Muhammad, Yesus saja oleh orang Yahudi dikatakan Mesias palsu. Yesus saja dikatakan oleh orang Yahudi sebagai nabi palsu. Nah, karena pada kesempatan dan momen ini kita berbicara tentang keaslian Alkitab atau palsu, Bapak harus melihat. Saya tunjukkan bagaimana kepalsuan Alkitab yang Bapak minta saudara di dalam Matius 17. Bapak lihat Pak ya. Di dalam Matius 17:21, kenapa sebelum direvisi ini kosong Pak? Kosong Pak. Matius 17 ayat 21 kosong. Tetapi setelah direvisi maka Matius 17 ayat 21 itu ada. Ada tanda kurung kurawal. Pertanyaan saya, siapa yang menambahkan Matius 17:21? Bahkan kalau kita melihat di dalam original teks Bapak, yaitu the Greek New Testament, inilah sesungguhnya kitab Kristen. Jadi kitab Kristen itu perjanjian baru, bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Ada enggak Matius 17:21?
ternyata Matius 17:21 nggak pernah ada di dalam original teksnya. Dari ayat ke-20 langsung ke-22. Kenapa? Kok tiba-tiba ada ayat 21? Itu pertanyaan saya. Sedangkan di dalam Wahyu 22:18 bahwa Alkitab ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Barang siapa yang menambahkan Alkitab, kata Wahyu 22 ayat 18, maka akan dicabut dari pohon kehidupan. Tetapi pada kenyataannya Alkitab ditambah dan dikurangi. Pertanyaan Bapak sudah saya jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa yang menambahkan Matius 7 nomor 21? Dan apa alibinya? Apa argumentasinya? Kenapa ditambahkan? Siapa yang menambahkan? Tolong Pak Pendeta, Pak dosen para pendeta, jawab pertanyaan saya. Silakan Pak Pendeta, mudah-mudahan Pak Pendeta mendapat hidayah Allah ya. Kurang jelas pertanyaan saya Pak, kalau kurang jelas saya ulangi Pak. Pak Magister Teologi, Pak Pendeta, jangan termenung Bapak. Aduh kasihan Bapak ini. Pak, iya. Tahu kan pertanyaan saya apa Pak? Kalau pertanyaan Bapak saya sudah jelaskan, baca ayat keempatnya. Jangan langsung baca ayat kelima. Quran surat Al-Furqan ayat keempat dibaca terlebih dahulu. Itu jawabannya, gampang sekali pertanyaan Bapak. Sekarang pertanyaan saya, Matius 7:21 kenapa ditambahkan? Dan siapa yang menambahkan? Nyatanya di dalam original teksnya tidak pernah ada ayat. Sudah mulai waktunya? Belum ya? Oh iya, belum. Iya, karena kamu banyak sekali ininya, waktunya. Ya, sekarang. Belum tadi, belum selesai. Terima kasih. Dimulai. Terima kasih. Tentunya Bang Nandar, saya mencoba dulu melihat dari belakang dari apa yang Bang Nandar tadi katakan, bahwa kitab suci orang Kristen itu palsu, dan seharusnya kamu hadirkan mana ayat pembanding atau kitab suci pembanding yang lebih benar daripada apa yang saudara Nandar katakan. Seharusnya itu yang menjadi fokus utama saya sebenarnya ketika kamu mengatakan itu palsu. Menyatakan sebuah kitab suci itu palsu itu tidak gampang dan tidak seperti memakan kerupuk. Nah, jadi begitu Bang Nandar. Yang kedua Bang Nandar, terkait dengan sudah saya tunjukkan tadi, nanti kalau Bang Nandar bisa membaca baik-baik di situ, dan itu sangat jelas sekali kok. Kalau Bang Nandar bisa melihat dengan baik-baik lagi, di situ dikatakan bahwa mereka berkata, dan dongeng-dongeng orang-orang dahulu yang diminta oleh Nabi Muhammad agar dongeng itu dituliskan. Jadi misalnya kalau saudara Bang Nandar nanti belum bisa paham apa yang saya maksudkan, ya tidak apa-apa. Tetapi saya akan mencoba membuka lagi di dalam Surah Al-Nahi. Al-Nahi itu 16 ayat yang ke-43, juga akan disebutkan di situ dongeng-dongeng terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Oke, saya mencoba untuk menunjukkannya ya. Ya, Mr. Bean, bagus juga ya. Oke, sebentar Bang Nandar ya, ini kok nggak bisa ini. Oke, di situ dikatakan Bang Nandar ayat yang ke-43 itu, dan kami tidak Oke, surah Al-Nahl ya, 16. Ini sorry. 16 ayat 43. Sebentar Bang Nandar ya, santai aja ya Bang Nandar, tidak perlu buru-buru ya. Oke, dikatakan di situ Bang Nandar, kok selalu dia kembali di 14 yang Bang Nandar, kok bisa ya? Yang 63 ke 16 itu kok nggak bisa terbuka ya? Just coba itu dong. Ini waktu Bapak Pak, saya nggak bisa intervensi. Silakan waktu Bapak pergunakan dengan baik.
Oke Bang Nandar, oke. Kok juz 16 itu nggak terbuka ya? Oke Bang Nandar, saya akan tunjukkan di sini ya. Saya sudah ini kok. Saya sudah tulis di sini. Dikatakan di situ Bang Nandar, apabila dikatakan kepada mereka apa yang telah Tuhanmu turunkan, mereka menjawab dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi ada korelasinya dengan ayat yang saya sampaikan tadi Bang Nandar terkait dengan ayat itu. Jadi hal itu sebenarnya nggak bisa dipahami hanya literal seperti itu, tetapi saya melihat bahwa di dalam literatur-literatur yang saya kenal juga di dalam kekristenan itu, apakah nanti ada hubungannya, misalnya cerita-cerita tentang Al-Quran di mana Nabi Isa pernah purung dari tanah liat, dan itu hanya ada di dalam buku-buku dongeng yang disebut dengan Injil Thomas. Dan itu ada korelasinya di situ. Nah, itu apakah nanti hal seperti itu juga bisa pahami kata dongeng di sana? Itu nanti Bang Nandar yang akan menjawabnya. Kemudian terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bang Nandar terkait dengan ayat yang 21 itu, sebenarnya Bang Nandar di dalam kekristenan itu ada yang namanya varian-varian teks, atau bisa dikatakan kodeks. Ada kodeks Vatikanus, ada kodeks Sinaiticus, tentu Bang Nandar tahu hal ini, dan kodeks Adrianus, dan kodeks Epifani, Preceptus, dan kodeks Byzantine. Nah, di situ Bang Nandar, jadi jika tidak ada pada naskah, misalnya kodeks Sinaiticus, tetapi itu terdapat dalam kodeks yang lain, maka itu bisa diambil Bang Nandar, karena diakibatkan karena kerusakan penyalinan atau naskah-naskah. Misalnya saya punya dua buku yang sama, tetapi pada sejarahnya atau pada waktunya itu ada kerusakan, maka yang satunya diambil. Oke, terima kasih habis Pak Pendeta, waktu habis. Nanti saya lanjutkan Bang. Baik, boleh lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Sekarang oke. Diterima, Pak. Nah, teman-teman, Pak Pendeta rupanya apa ya? Ini guru, dosen dari para pendeta. Teman-teman lihat di Google, Julitinus Harepa MTH. Beliau ini ketua dari prodi, teman-teman cek. Dan malam ini berhadapan dengan Yonatan Nandar, saya sudah sering mengatakan, sepanjang apapun Pak Pendeta, deretan gelar akademis seseorang kalau dihadapkan dengan kebenaran Islam tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Pak Pendeta, fokus dengan pertanyaan saya. Bagaimana agama itu benar kalau Tuhannya tidak asli? Bagaimana agama itu benar kalau kitabnya tidak asli atau palsu? Pak Pendeta mengatakan, ini pendeta atau guru, dosen dari para pendeta mengatakan bahwa Injil Thomas palsu. Saya minta datanya, Bapak gereja yang mana yang menyatakan bahwa Injil Thomas Injil palsu, sementara Injil sinoptik, baik Matius, baik Markus, baik Lukas, itu mencontek Injil Thomas. Bapak bisa lihat di dalam buku yang namanya Pipe Gospel. Kalau saya ini bukunya lengkap ya. Pipe Gospel ada, Perjanjian Baru ada, kitab bahasa Yunani ada, kitab Ibrani ada ya, kitab Inggris ada, kitab Arab ada, bahasa Ibrani ada. Bahkan saya juga menguasai Ibrani, Yunani, dan bisa baca Arabik, bisa baca Injil dalam bahasa Arab. Jadi kalau Bapak mengatakan Injil Thomas itu Injil palsu, tunjukkan di mana dasarnya. Sekarang kita jangan lari ke Injil Thomas yang tampak jelas saja di depan mata, Matius 17. Kenapa ayat itu
Tambahkan ayat 21. Anda berbicara kodeks, saya hafal itu kodeks. Kodeks tertua di dalam perjanjian baru berbahasa Yunani itu adalah Kodeks Vatikanus, diciptakan, dibuat pada tahun 329 Masehi. 289 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Bayangkan, umat Kristen baru punya kitab setelah Yesus terangkat 229 tahun lamanya, saudara. Kodeks Sinaiticus adalah kodeks tertua kedua, dibuat, diciptakan pada tahun 360-an Masehi. Ada kodeks Beja, aduh, di YouTube ini nge-lag nih ya. Sabar teman-teman yang di YouTube ya. Ada yang report nih. Jadi Bapak fokus dengan apa yang saya tanyakan, Pak. Jangan Bapak lari kemana-mana. Kalau Bapak mengatakan ada varian, tunjukkan variannya di mana. Ya, variannya di mana? Yang saya tunjukkan ini adalah kodeks dari Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus. Pada kenyataannya baik di dalam Sinaiticus maupun Vatikanus tidak terdapat Matius 17 ayat 21. Kalau Bapak mengatakan itu varian, tunjukkan variannya di mana. Kalau saya Alkitab bahasa Ibrani punya, Alkitab bahasa Arab punya, Alkitab bahasa Inggris punya, Alkitab berbahasa Yunani punya. Inilah adalah sebuah perjalanan rohani saya di dalam mewartakan kebenaran Islam, Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta fokus nih, jangan melebar kemana-mana. Jawab, karena Pak Pendeta saat ini disaksikan oleh 1.500 mata memandang. Sudah banyak pendeta yang saya tobatkan di dalam nama Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap kiranya Pak Pendeta suatu saat dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, saudara, manusia baru, saudara, dalam kebenaran iman, di dalam kebenaran Islam. Bukan Pak Pendeta yang memilih evangelis, tetapi evangelislah yang memilih Pak Pendeta. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Jawab pertanyaan saya, Pak Pendeta. Sampai muncrat Pak Pendeta, mohon maaf ya. Ya, tidak apa-apa Bang Nandar. Semangat. Pak Pendeta, saya mau ngambil tisu dulu deh, lupa sampai muncrat. Ya, silakan Bang Nandar, silakan. Sepurane singkatan nih. Ya, tidak apa-apa Bang Nandar. Oke. Ya. Bentar Pak Pendeta ya, sabar ya, aku ngambil tisu dulu ya. Ini kasihan HP-nya nih. HP-nya kena iduh ini. Aduh, sebentar ya, sabar ya. Oke. Pak Pendeta, terima kasih atas waktunya ya. Oke Bang. Oke, tidak masalah Bang. Iya ya. Oke. Diterima Pak. Oke, Bang Nandar. Sudah ya Bang Nandar ya. Oke Bang Nandar, ya tentu saya masih belum mendapatkan jawaban Bang Nandar yang mengklaim bahwa Alkitab itu palsu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Nandar juga belum menjawab tadi yang menjadi ayat yang saya hadirkan itu tentang dongeng. Nandar mengatakan bahwa Injil Thomas itu asli. Nah, kalau Bang Nandar menganggap seperti itu Injil Thomas asli, ya tidak masalah Bang Nandar. Kami memang tidak mengakuinya memang. Kenapa kami tidak mengakuinya? Karena kami punya patokan Bang Nandar. Patokan di mana di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9 itu jelas di sana bahwa di luar daripada cerita-cerita yang disampaikan oleh para rasul itu tidak bisa diperkenankan untuk bisa dijadikan sebagai kebenaran. Misalnya ya, saya baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-9 saja ya Bang Nandar ya. Seperti yang telah kami katakan
dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi sebagaimana sekarang ada kucari manusia atau kesukaan Allah, jadi Bang Nandar, di dalam iman kekristenan itu ada sebuah patokan atau kanon di mana di luar daripada yang diceritakan oleh para rasul, seperti misalnya tadi di dalam Injil Thomas itu menceritakan bahwa Yesus waktu masa kecilnya pernah menciptakan burung dari tanah liat. Dan di dalam Alkitab, dari dalam Injil yang kami pegang, yang Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu tidak menceritakan terkait dengan itu. Tetapi kami hanya mendapatkan di dalam Al-Quran hal yang semacam itu. Karena kami tahu bahwa Injil itu, Injil Thomas ini baru muncul pada abad yang kedua, atau abad yang kedua ketiga. Nah, itulah sebabnya kami tidak percaya akan hal itu. Itulah merupakan indikator bagi kami untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan Injil Thomas. Nanti juga kita akan melihat Injil Barnabas, nanti ada nama Muhammad di sana, dan juga itu nanti Injil palsu bagi kami, dan kami tidak menerima. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada Injil-Injil yang kami anggap itu palsu? Ternyata di situ semua ada nama-nama nabi atau juga isi Al-Quran yang kita terima hari ini. Apakah ada korelasinya dengan apa yang saya katakan tadi itu berupa dongeng atau tidak? Itu merupakan jawaban nanti yang kita terima dari Bang Nandar. Karena Bang Nandar sudah mengatakan bahwa Injil Thomas itu lebih baik daripada Injil-Injil yang keempat. Jadi bagi saya, Injil tadi yang disampaikan oleh Bang Nandar itu, the life gospel itu, the five gospel ya, the five gospel itu merupakan hasil dari Jesus Seminary. Itu bukan kita orang Kristen itu. Jesus Seminary itu adalah para liberal. Jadi kita tidak percaya dengan kelima gospel yang mereka hadirkan itu. Nah, terkait tadi masalah kenapa tidak ada di dalam konteks Sinaiticus Vatikanus terkait dengan Matius tadi ya, 17 ayat ke-21 itu. Saya sudah bilang Bang Nandar, di dalam kekristenan itu ada varian teksnya. Jadi varian teksnya yang kami imani, yang kami ambil rujukan yang utama dalam Alkitab itu adalah konteks Bizain. Dan konteks Bizain itu di situ ada yang namanya Matius yang 17 yang kamu sampaikan tadi, ya, artinya semua yang tidak ada di dalam konteks Vatikanus Sinaiticus itu ada di dalam konteks Bizain. Tetapi itu bukan sesuatu yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Hanya saja Bang Nandar, yang mungkin Bang Nandar belum paham tentang kitab suci orang Kristen itu, salinan-salinannya itu banyak sekali. Bendel. Ini bendel pertama, ini namanya konteks Sinaiticus, bendel yang kedua Vatikanus, bendel yang ketiga konteks Bizain. Nah, itu nanti dilihat Bang, dari semua kodeks itu akan dilihat mana yang ada, mana yang tidak ada, dan itu akan digabungkan Bang Nandar. Nah, seperti itu cara kita di dalam kekristenan itu, karena banyak yang namanya varian teks itu, dan itu bukan sesuatu kesalahan. Karena ada bukti nyata dan teks-teks aslinya. Gitu aja Bang Nandar ya. Terima kasih. Oke. Terima Pak. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan varian sedangkan Bapak tidak menunjukkan varian apapun? Bagaimana mungkin Bapak mengatakan bahwa Bapak percaya kepada kitab Kodeks BJE yang ditulis lebih mudah daripada Kodeks Vatikanus, lebih mudah daripada Kodeks Sinaiticus. Kodeks BJE itu kalau tidak salah itu tahun 500 Masehi Pak, atau 400 Masehi, 100 tahun setelah Kodeks Sinaiticus. Bapak mau percaya dengan sesuatu yang diada-adakan? Ya, itu bidat Pak. Nah,
sudah saya komentari tadi bahwa kalau Bapak mengatakan Injil Thomas adalah Injil, saya tidak mengatakan Injil Thomas Injil asli, Pak. Ini yang Bapak perlu dengarkan baik-baik. Yang saya katakan adalah Bapak mengatakan Injil Thomas Injil palsu. Bapak gereja mana yang mengatakan bahwa Injil Thomas palsu? Di dalam kekristenan itu hanya ada dua kategori, Pak. Injil kanonik yang 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil yang kanonik ada dua kategori. Ada sinoptik, ada non-sinoptik. Injil kanonik, kawan katanya adalah Injil apokrif. Injil apokrif adalah Injil yang disembunyikan, bukan Injil palsu. Berbeda kalau di dalam Islam, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doib, ada hadis maudu. Ada disiplin ilmu yang membahas tentang itu. Sekarang saya minta, disiplin ilmu mana, Bapak gereja mana yang mengatakan ada Injil palsu, Pak? Setahu saya, sejarah gereja hanya mencatat bahwa Injil itu terbagi dua, Injil apokrif, Injil kanonik. Kalau Bapak mengatakan Injil Thomas, Bapak sebagai seorang dosen, Bapak sebagai seorang intelek, di mana dasarnya, di mana literasinya bahwa Injil Thomas adalah Injil palsu? Bapak gereja mana yang mengatakan Injil Thomas adalah Injil palsu, Pak? Nah, kalau saya menampilkan tentang Matius 17 ayat 21, saya tunjukkan variannya. Varian yang pertama sebelum dirubah, saya tunjukkan ya. Varian pertama sebelum dirubah, Matius 17 kepencet kecoret Matius 17:21 kosong ini. Ini varian pertama. Varian yang kedua, inilah yang Anda percayai, yaitu Alkitab LAI. Matius 17 ayat 21 ada tanda kurung kurawal, Pak. Ini tambahan. Yang saya tanyakan, siapa yang menambahkan? Punya otoritas apa sehingga ini ditambahkan? Itu yang saya tanyakan. Kalau Bapak berbicara salinan, Pak, Bapak lihat nih, ini dari Ibu Rita Wahyu, satu-satunya orang Kristen yang pakar Ibrani. Ibu Rita Wahyu menguji keorisinal Alkitab. Ternyata, ini Bapak lihat ya, dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang biasa disebut sebagai manuskrip, tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinannya. Karena tidak mutlak, maka diedit Alkitab Bapak. Nah, di sini katakan, untuk mengedit manuskrip tersebut, nah diedit, Pak, bukan hanya diedit. Nah, kita lihat di sini. Dari dua teks yang dihasilkan atau yang ternyata dari dua teks yang dihasilkan di atas ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok. Yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti kata-kata tertentu. Nah, jadi Alkitab sendiri ada dua kelompok, ada Textus Receptus ya. Bahkan ada dua kelompok itu namanya sebentar di sini ada ya. Desiderius Erasmus dan Textus Receptus atau critical text ini di sini. Jadi kalau berbicara tentang Alkitab, Alkitab itu diakui sudah dirubah, diakui sudah dipalsukan. Cuma bahan ini dinisbatkan kepada dogma. Apa dogmanya? Enggak apa-apa ditambahi karena dibimbing Roh Kudus. Kalau sudah dogma dibimbing Roh Kudus, orang bisa menambah dan mengurangi, Pak. Masih ada waktu enggak? Sebentar, saya lihat waktunya nih. Oh, waktunya. Di dalam original teks sendiri, Matius 17 ayat 21 enggak ada, Pak. Ini yang saya tanyakan. Original teksnya nggak ada, Pak. Kata Bapak ada. Tunjukkan original teks yang mana yang ada. Bapak kan dosen dari para pendeta. Masa lain ditanya, lain dijawab? Dor. Pak. Oke, sudah tak? Belum mulai ya, tolong di Pak, jangan-jangan ini saya nanya apa, larinya kemana, Pak? Saya simak dong, Bro. Masa kita kan sudah terbiasa. Dijawab, Pak ya, kalau disimak, ditulis, Pak. Saya sediakan pulpen loh, Pak. Setiap apa yang Bapak nyatakan itu saya catat.
Oke. Oke, terima kasih Bang Nandar. Sebenarnya sudah dari tadi saya menunggu jawaban Bang Nandar, tapi nggak jadi-jadi ya untuk menjawab teks-teks Al-Quran kamu. Nah, jadi saya coba tunjukkan lagi. Sebenarnya yang menjadi pertanyaannya sebenarnya Bang Nandar, seperti yang Al-Quran kamu yang mengatakan di dalam Al-Baqarah ayat yang 106 dikatakan, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kami tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentunya kata-kata semacam ini Bang Nandar akan kita juga pertanyakan, apakah ada teks Al-Quran itu yang sudah dibatalkan atau sudah dihilangkan? Kalau di dalam terjemahan Kemenang itu justru lebih ini lagi, ada perbedaan. Dikatakan di saya, ayat yang kami nak atau batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya. Nah, jadi ada teks-teks di mana di dalam Al-Quran yang juga menunjukkan bahwa ada hal yang perlu dipertimbangkan Bang Nandar. Kemudian Bang Nandar, terkait Injil Thomas. Injil Thomas itu kan kita sudah bicarakan ya, bahwa Injil Thomas itu adalah merupakan Injil palsu, dan bapak-bapak gereja yang Bapak Nandar tentunya Bapak gereja yang kami pahami tidak hanya Bapak gereja yang Bang Nandar kenal, tetapi sepanjang abad pertama sampai abad ke-6 itu, saudara Bang Nandar nanti lihat di situ ada banyak orang-orang yang menolak yang namanya Injil daripada Injil Thomas itu. Kemudian Bang Nandar harus memahami bahwa kodeks-kodeks itu bukan baru ditulis pada abad keempat, abad kedua, abad ketiga, abad kelima seperti yang Bang Nandar itu sampaikan. Itu bukan seperti itu memahami Alkitab. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah penyalinan Bang Nandar. Jadi sudah ada teks awalnya, lalu itu disalin. Itulah sebabnya di dalam kekristenan itu ada yang namanya teori penyalinan kitab suci. Jadi kalau nanti Bang Nandar lihat itu ditulis pada tahun kira-kira 60 sampai 65 tahun Masehi. Tetapi yang kami punya itu adalah hanya salinan, sama dengan Al-Quran, tidak ada juga aslinya seperti yang Bang Nandar itu gembar-gemborkan. Kita semua sama sebenarnya dalam kitab suci, tidak ada bahan yang kekal di dunia ini untuk menuliskan kitab suci di atasnya. Jadi jangan dipahami bahwa itu baru ditulis pada abad kedua, ketiga, keempat. Tidak Bang Nandar, itu sebuah salinan. Salinan itu dipelihara, dan kalau Bang Nandar tanya ke saya, Bang, apakah ada di dalam teks aslinya di mana Bang Julius tadi katakan itu kodeks-kodeks itu dan naskah saya nggak punya Bang Nandar, ini kalau di rumah tidak punya, tetapi Bang Nandar bisa lihat nanti kalau Bang Nandar datang ke berbagai perpustakaan, itu nanti ada perpustakaan-perpustakaannya. Mau saya akan memberikan nama-namanya. Jadi di situ nanti Bang Nandar bisa melihat varian teksnya. Tetapi apa yang saya katakan ini, berbicara tentang varian teks ini, nanti kalau dicek, kalau nanti Bang Nandar kaji lagi, itu pasti Bang Nandar akan dapatkan. Tetapi kalau untuk saya menunjukkan kepada kamu, itu saya tidak punya ininya. Tapi itu bukan tambahan Bang Nandar. Itu bukan juga seperti yang Bang Nandar katakan itu bisa diubah-ubah. Enggak Bang Nandar, karena ada teks aslinya yang bisa dirujuk pada teks-teks yang abad-abad sebelumnya. Jadi itu bukan suatu penambahan Bang Nandar. Bedakan antara penambahan dengan diambil dari teks yang sudah ada sebelumnya. Ini karena kerusakan teks, kerusakan waktu daripada Alkitab itu, maka ada kehilangan-kehilangan. Misalnya di buku yang pertama ini, di salinan yang pertama itu Matius 17 ayat 21 tadi. Ternyata di salinan yang kelima yang namanya Bizain itu di situ ada. Di situ ada.
Nah, ketika itu digabungkan semua, maka itu dimasukkan. Karena dia memiliki sebenarnya sumber yang sama, buku yang sama, tetapi pada saat yang sama ada yang hilang dari buku yang pertama, sedangkan buku yang kelima masih menetap. Ya, jadi gitu cara memahaminya, Bang Nandar. Itu aja, Bang Nandar. Baik, ini nanti waktu saya ngomong 10 menit, 2 kali PK, nanti Bapak juga 10 menit ya. Soalnya banyak hal yang harus saya jelaskan. Jadi nanti ini 2 kali PK punya saya, setelah itu 2 kali PK punya Bapak ya. Baik Pak. 55 ya. aja, Bang Nandar, 55 aja, nanti bosan pendengarnya. 55 saja. 55 saja, nanti bosan pendengarnya. Pak, saya butuh 10 menit, nanti Bapak juga 10 menit nggak masalah. Jadi nanti 55 menit aja, saya Bang. mau menjelaskan banyak hal ini. Oke lah, kalau Bapaknya nggak mau, baik. Pak Pendeta ini memiliki kedudukan yang terhormat ya. Beliau ini Julitinus Harepa, MTH, seorang dosen tetap dan ketua program studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Sola Gracia Indonesia periode 1923 ya. Beliau ini adalah dosen teman-teman ya. Jadi beliau memiliki kedudukan yang tinggi, ilmu yang tinggi. Nah, saya harap Bapak itu ketika menjelaskan menggunakan data literasi sebagaimana yang saya sampaikan kepada Bapak. Bapak mengatakan Matius ditulis di tahun berapa tadi? 60, 90 Pak ya. Bapak lihat ini Pak. 10 sampai 65. Oke. Nulis Injil Matius dan Injil 4 kanonik itu tidak jelas Pak. Ini saya punya dasarnya. Makanya saya minta waktu 10 menit itu agar saya baca semuanya. Ini tafsir perjanjian baru. Ini bukan buku umat Islam ya. Ini buku dari abad pertama nih. Maksudnya dari iman abad pertama nih. Dari anggota penerbit Katolik Indonesia. Saya buka langsung saja 165 ya. 165 sebentar. 165 Pak. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Jadi sejarah gereja menutupi, bahkan di 2 abad pertama ini tidak jelas siapa yang menulis keempat Injil ini Pak. Makanya Injil baru diresmikan di dalam Kodeks Vatikanus pada tahun 329 Masehi, 4 tahun. Jadi Konsili Nisea, Bapak berbicara tentang nasakh wal mansukh. Kalau berbicara itu di dalam Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Bapak tahu enggak nasakh wal mansukh itu apa? Nih saya perlihatkan bukunya kepada Bapak. Jadi kalau mau berbicara tentang nasakh wal mansukh, belajar dulu apa itu nasakh wal mansukh Pak. Nih saya tunjukkan kepada Bapak ya. Nasakh wal mansukh. Bapak beli buku ini Pak. Ini bukunya pengantar studi Al-Quran, Syekh Mana Al-Qoton ya. Di situ nanti dijelaskan nih, nasakh wal mansukh. Nasakh wal mansukh itu apa Pak? Jadi gini, kalau Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang sudah tidak berlaku hukumnya diganti dengan hukum yang baru, ya, itu dikonfirmasi oleh Allah. Dikonfirmasi, itu turun. Ini berbeda dengan Alkitab. Alkitab ditambah dan dirubah, Yesus nggak tahu Pak. Kalau nasakh wal mansukh ada nabinya, Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad masih hidup, di zaman para sahabat masih hidup, kalau penambahan dan pengurangan ayat Alkitab, Yesus tidak tahu menau. Yesus terangkat ke Hasamayim atau dalam iman Kristen ke sorga itu pada tahun 33 Masehi. Sedangkan kitab suci Kristen baru tercipta Kodeks Vatikanus tahun 329 Masehi. Ditambah dan dikurangi tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi dari Yesus. Beda dengan nasakh wal mansukh. Coba sebelum berbicara tentang nasakh wal mansukh, belajar dulu Pak tentang Islam. Kalau saya itu 16 tahun belajar tentang Kristen. Sudah pernah didatangi Yesus 3 kali.
Tapi saya bacakan ayat kursi, meledak. Dor itu Yesus yang tidak asli itu yang menemui saya. Pahami dulu itu nasab wal masuk dan jawab pertanyaan saya, Pak. Tadi Bapak mengatakan Injil Thomas adalah Injil yang palsu. Bapak tidak menjawab. Ingat, Bapak disaksikan oleh 1.500 orang lebih yang notabene adalah iman Kristen. Bagaimana Kristen ini adalah agama yang benar, sementara kitabnya adalah kitab palsu? Sudah saya tunjukkan, saya sebenarnya memiliki ratusan ayat Alkitab yang ditambah dan dikurangi. Baru saya sodorkan Matius 17:21, Bapak jawabannya ngambang. Benar Pak, ngambang Pak. Saya sekali lagi tanya, kenapa Matius 17 ayat 21 ditambahkan? Dasarnya apa? Siapa yang 2 poin, Mbak? Jawab. Biar saya lanjut ke ayat kosong berikutnya. Oke. Silakan. Bang Nandar, saya sebelum masuk ininya, saya ambil dulu buku di bawah untuk saya kasih contoh. Oke ya. Jadi boleh. Iya, nggak apa-apa Pak. Ambil semua buku Bapak. enggak, saya cuma nanya contoh aja supaya Bang Nandar tahu. Ya, silakan. Pendeta Julitinus ini dosen teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di ini, jadi teman-teman biografinya, beliau ini ketua prodi loh. Julitinus Harepa, MTH, seorang dosen tetap dan ketua program studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Sola Gracia, Indonesia. Jadi beliau ini adalah orang intelek. Oke, silakan Bang. Lain. Ya, udah mau dimulai enggak waktunya nih Pak? Ya, silakan Bang. Ya tinggal mana saya silakan ya Bapak lah. Bagian Bapak ini bawa saya lagi 10 menit. Ini sudah mulai waktunya tak? Belum. Ya mulai. Ya silakan. Oke Bang Nandar. Hal yang pertama Bang Nandar tadi ulang-ulangi tentang saya ya. Ketua Kaprodi itu jabatan saya pada periode tahun 2019 sampai 2003 ya Bang Nandar ya. Kalau yang sekarang saya ketua penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sudah berbeda. Oke, jangan nanti diulang-ulangi, nanti saya didengar oleh orang nanti ini. Gini Bang Nandar, terkait dengan pertanyaan Bang Nandar, saya sudah dari tadi memberikan ayat-ayat Al-Quran, tapi Bang Nandar tidak memberikan jawabannya. Jadi ternyata Bang Nandar fokus dengan Alkitab dan tertarik dengan Alkitab. Ya enggak apa-apa bagi saya. Begini Bang Nandar, ini buku-buku saya yang saya tulis ada ini 4 eksemplar Bang Nandar. Terkait dengan pertanyaan Bang Nandar ya. Terkait dengan pertanyaan Bang Nandar. Nah, jadi begini Bang Nandar. Tadi saya sudah katakan anggap ini namanya adalah Codex Vaticanus, dan yang ini adalah yang pertama, yang keduanya Codex Sinaiticus, tapi sama isinya Bang Nandar, sama isinya. Kemudian ada Codex Byzantine. Nah, ada Codex yang lainnya. Nah, itu semua sama isinya Bang Nandar. Itu namanya penyalinan, adanya ragam penyalinan. Artinya itu karena dulu itu banyak digunakan di gereja-gereja Asia Kecil atau gereja mula-mula, maka berbeda-beda tempat, maka penyalinan. Lalu itu dikumpulkan Bang Nandar, bukan baru diciptakan Bang Nandar. Itu yang menjadi perbedaan sebenarnya dalam memahami keyakinan orang Kristen. Jadi ketika misalnya di yang pertama tadi di Vatikanus itu rusak, ada mungkin halaman 6 sudah hilang dia, tetapi kalau kita lihat di dalam Codex Sinaiticus atau Byzantine itu terdapat halaman yang 6 itu ternyata tidak hilang. Nah, itu di situ rujukannya Bang Nandar, bukan berarti itu dirubah enggak, ada dasarnya untuk mengutip hal itu. Dan itu ada dasarnya untuk memasukkan itu sebagai kebenaran. Karena kenapa? Karena memang mereka dari sumber yang sama,
tetapi karena sudah lama pasti akan yang namanya kehilangan, yang namanya kerusakan dalam tulisan-tulisan itu. Nah, jadi itu bukan penambahan, itu contohnya. Itu berikan terkait dengan yang Bang Nandar tadi itu tanyakan terus. Oke, saya rasa itu sudah saya sampaikan itu ya, sudah deal di situ. Nah, kemudian Bang Nandar, apa tadi yang terakhir Bang Nandar itu sampaikan, masalah bahwa kitab itu tidak dikonfirmasi oleh Yesus. Memang Yesus itu tidak ada konfirmasi tentang kitab-kitab suci, dan itu tidak menentukan karena memang sudah diberikan hak kepada para rasul untuk menuliskan hal itu dan ada nanti teks-teksnya. Tapi yang menjadi keraguan saya ketika Mas Nandar mengatakan bahwa tulisan-tulisan atau Al-Quran yang dituliskan di dalam pelepah, misalnya kulit binatang, itu dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya adalah bagaimana seorang yang buta huruf bisa mengkonfirmasi tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sahabat? Kan sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Jadi harus pahami dulu, dia itu buta huruf, dia nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Bagaimana dia mengkonfirmasinya? Nah, itu yang harus nanti kamu pikirkan. Tidak ada cerita seperti itu sebenarnya. Itu namanya yang saya bilang itu, apakah kembali lagi pada cerita yang saya bilang tadi di ayat-ayat yang sudah saya katakan. Saudara Bang Nandar belum jawab sampai sekarang apakah itu dongeng. Belum sampai sekarang belum dijawab hal itu. Dan itu sebenarnya kenapa saya harus menanyakan terus hal itu. Tidak ada alasan bisa dia memverifikasi karena dia adalah orang yang buta huruf, yang tidak bisa baca dan tidak bisa membaca dan bisa menulis. Bisa saja ini hanya sebuah juga hal-hal yang dituliskan oleh para penulis itu. Nah, bagaimana kamu bisa mempertahankan itu? Bagaimana kamu bisa menjelaskan hal itu? Nah, jadi ini yang perlu kamu harus bisa pahami dalam proses yang namanya kitab suci itu. Memang proses kitab suci saya dengan kitab suci kamu itu berbeda. Dan saya tidak bermasalah akan hal itu. Tetapi setidaknya saya bisa menjelaskan kepada saudara dan juga teman-teman yang nonton terkait dengan kitab suci kami. Begitulah Bang Nandar. Terima kasih. Baik. Oke Pak, ini sudah 1 jam. Saya closing, nanti Bapak closing ya. Biar tidak terlalu panjang, biar penonton YouTube saya nggak kaget gitu. Kalau durasinya 2 jam, orang nonton YouTube, aduh lama banget. Jadi tidak efektif penginjilan saya. Tapi kalau durasi sejam, orang bisa, oh sejam masih adalah waktu ya, sebagai pengantar tidur atau apa gitu. Kalau sudah 2 jam, orang males nontonnya. Jadi tidak efektif penginjilan saya. Saya tutup saja, closing, nanti Bapak closing ya. Closingnya 5 menit. Baik, terima Pak. Dulu Pak, diterima Pak. Saya mau closing nih. Nanti Bapak ini closing. Teman-teman, rupanya Pak Pendeta ini nggak belajar tentang Islam. Al-Quran itu bukan ditulis dulu Pak, tetapi Al-Quran itu sudah saya jelaskan di awal dengan metode hafalan. Nabi Muhammad memang adalah Nabi yang ummi, yang dijelaskan di dalam kitab Yesaya 29 ayat ke-11, bahwa kitab yang termateraikan itu akan dibaca oleh orang yang tidak membaca. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka memperoleh 1 kebaikan. Di mana setiap 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun. Alif 1 huruf. Walamun harfun. Lam 1 huruf. Wa mimun harfun. Dan mim 1 huruf. Jadi Al-Quran itu dihafal terlebih dahulu. Bahkan Nabi Muhammad murojaah sampai 2 kali dengan Roh Kudus atau Malaikat Jibril di bulan Ramadan.
Setelah Al-Quran terhafal semua oleh Nabi Muhammad, Rasulullah SAW bersabda, baligul ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian karena Islam tersebar ke seluruh dunia, akhirnya Al-Quran ditulis. Siapa yang mengonfirmasi tulisan itu? Rasulullah. Ya Iqra ya Umar, baca ya Umar. Dibaca sama Umar. Iqra ya Zaid, dibaca sama Zaid. Rasulullah mendengar, oh ini bacanya benar, lanjutkan. Begitu. Al-Quran itu terjaga bukan hanya terjaga dan terjaga dengan dalil. Sementara Alkitab, Yesus bahkan Alkitab Bapak itu mengacu kepada hanya manuskrip. Saya tidak pernah bisa menghafalkan Alkitab. Dulu waktu zaman masih soleh, saya bisa hafal Al-Quran 3 juz. Dulu 3 juz hafal Quran saya, 28, 29, 30. Ya. Tapi Alkitab, saya hanya bisa membaca ayat seperti kejantanan saya, yaitu di dalam kitab Kidung Agung pasal 7. Betapa cantik, betapa jelita hai kau yang tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, buah dadamu adalah gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusannya. Itu satu-satunya ayat yang saya hafal dari Alkitab, Pak, karena sesuai dengan kejantanan saya. Tapi ayat-ayat yang lain mana bisa dihafal Alkitab itu, Pak. Al-Quran satu-satunya kitab suci jaga otoritasnya, yang terjaga keautentikannya. Alkitab, autografa dari Alkitab saja tidak pernah ada, Pak. Sedangkan keorisinalan Alkitab hanya mengacu kepada manuskrip, sementara puluhan ribu manuskrip tidak sama dan tidak jelas siapa yang menulisnya. Ya, Bapak saya sodorkan kodeks Sinaiticus. Siapa yang nulis kodeks Sinaiticus, Pak? Autografanya masih ada atau tidak, Pak? Saya jamin 100% tidak ada autografa dari Alkitab, Pak. Kalau Al-Quran itu terjaga dengan human software, sudah saya ulas dari awal prolog, Pak. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah menjaganya. Allah menjaga Quran bukan turun jadi domba, bukan turun jadi manusia. Allah menjaga Quran dengan dengan hafalan, Pak. Tentu bukan sekedar hafalan, Pak. Hafalan yang mutawatir, hafalan yang bersanad. Bapak mungkin harus belajar lagi tentang mutawatir. Bapak harus belajar tentang transmisi. Apa itu? Islam terjaga dengan sanad, Pak. Islam terjaga dengan kemutawatiran, Pak. Makanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Inna dina indallahil Islam. Namun saya apresiasi Bapak karena satu-satunya seorang dosen yang berani menghadapi Evangelis Yonatan Nandar adalah Bapak Julitinus MTH. Bambang Nursena saja nggak pernah berani sama Evangelis, Pak. Benar, serius. Jadi saya apresiasi. Allahu yahdik. Mudah-mudahan Allah memberikan Anda hidayah, dan saya memohon maaf apabila selama jalannya diskusi ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Bapak memaafkan. Begitupun sebaliknya, saya pun sudah memaaf apabila ada kata-kata Bapak yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang penutup, Pak, ya, karena Bapak penutupnya terakhir. Luar biasa. Ini tidak ada diskusi kita selain ini nanti, dah. Ini diskusi tentang kitab suci kita akhiri. Kalau mau lanjut Yesus tidak disalib, ayo. Boleh, boleh. Kapan? Boleh. Ya, kalau setelah ini juga boleh. Kan aku per part nih. Ini part tentang kitab suci. Kalau part berikutnya tentang Yesus tidak disalib, bisa, boleh. Besok. Kamu ada kerjaan besok enggak? Besok kan libur, Pak. Oke, ya wes. Lanjutkan dulu waktu saya akan jawab kamu. Nanti kita akan lanjut. Ini bukan menjawab, Pak, tapi closing, Pak. Mau kamu masih sudah nggak mau lagi, dah? Sudah capek? Kan sudah tadi sudah saya bilang, ini 1 jam, ini 1 jam 19 menit. Oke, ini waktu saya, Bro, ya. Jadi begini, Bro. Ya, silakan. Tadi kamu katakan bahwa autograf daripada kitab suci Kristen itu tidak ada. Memang tidak ada, Bro, karena sudah rusak semua. Sama dengan Al-Quran juga tidak ada, Bro. Tidak ada juga, Al-Quran itu tidak ada. Jangan terlalu bangga dengan melihat
keyakinan atau kitab suci orang lain. Al-Quran juga tidak ada. Bahkan kalau saya tanya sekarang tunjukkan tidak ada. Tapi kalau kami punya salinan ribuan bro, ribuan salinan masih ada terjaga hari ini. Nah, pertanyaan saya, ada enggak salinan yang masih punya dari Al-Quran? Tentunya kamu harus pertanggungjawabkan itu sebenarnya. Jadi kalau kamu mengatakan human daripada ini hafalan, itu menurut saya Bang Nandar itu namanya hanya fantasi saja kalau gitu. Karena kenapa saya bilang hanya fantasi? Kalau bukan fantasi, kenapa bisa ditulis dalam bentuk tulisan kalau mengandalkan yang hafalan? Tetapi pada kenyataannya juga kan pada kenyataannya juga bahkan dimasukkan di ini namanya di Al-Quran elektronik. Jadi artinya penghafalan manusia itu tidak bisa diandalkan. Jadi jangan dijadikan itu sebagai teori yang dapat diterima secara umum. Nah, jadi itu tidak bisa dijadikan dalam dunia teologi atau dalam dunia akademisi untuk dipertanggungjawabkan bahwa itu hafalan itu merupakan sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu harus kita pahami. Jadi begitu Bang Nandar. Dan kedua yang Bang Nandar saya katakan tadi bahwa tidak seperti yang Abang Nandar sampaikan atau yang pahami tentang tidak ada penulis kitab dari Injil itu. Loh Bang Nandar, pahami dulu, lihat dulu, baca lagi yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu juga bagaimana? Ketika kita berkata, itu Al-Baqarah sapi, itu surah sapi betina, itu surah lebah. Nah, itu bukan berarti tidak ada penulisnya, tetapi itu menceritakan tentang mungkin ada kisah-kisah mengapa dikasih sapi betina. Apa hubungannya dengan surat itu? Kalau kami bisa memberikan namanya penulis itu Matius, karena tokoh yang diceritakan dalam kitab itu adalah Matius. Itulah sebabnya dikasih ini pasti diberikan surat Matius, Injil Matius yang ditulis oleh Matius. Jadi begitu, sama dengan kitab-kitab. Makanya saya bilang, kalau kamu menggunakan dasar seperti itu untuk berargumentasi, maka kamu harus belajar dulu semua Al-Quranmu. Nah, kan begitu Bang Nandar. Jadi, terakhir saya katakan Bang Nandar, mengapa saya tidak percaya kepada Al-Quran, dan saya akan tunjukkan satu ayat lagi. Saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu palsu, tetapi saya tidak percaya kepada Al-Quran itu berdasarkan Quran sendiri itu karena tidak sinkron dengan apa yang dia ceritakan di dalamnya. Misalnya, saya terakhir ayat yang saya berikan dikatakan di situ, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan aku dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Jadi Bang Nandar, kalau saya membaca ayat itu, saya tidak percaya kepada Al-Quran itu. Karena kenapa? Saya mencari-cari siapa nakhodanya, siapa yang membuatnya, bagaimana daripada kapal itu, apa yang dimaksudkan pada masa penciptaan ada kapal yang berlayar, siapa yang mesin apa yang digunakan, layar apa yang digunakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dalam benak saya Bang Nandar, dan itulah sebabnya kenapa saya mengatakan bahwa ini apa sih, cerita apa sih ini, kok ada di masa penciptaan kapal yang berlayar, ada muatan di dalam, dibicarakan tentang binatang-binatang. Nah, itu kan termasuk bagi saya sesuatu yang tidak masuk akal. Itu bagi saya seharusnya itu saya akan melihat nanti jawaban-jawaban seterusnya dari Bang Nandar dan untuk mengkaji ayat-ayat itu. Jadi Bang Nandar, terima kasih untuk hari ini. Bang Nandar sudah memberikan waktu untuk kita berdiskusi bagaimana bisa kita mempercayakan satu kitab. Saya sudah katakan tadi bahwa alasan saya sampai hari ini adalah karena di dalam Al-Quran dia menceritakan tentang dongeng, dan juga terkait dengan ayat terakhir ini saya nggak tahu siapa nakhoda daripada kapal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Kita hargai apapun yang menjadi argumentasi dari Bapak dosen Sekolah Tinggi Teologi
Bapak Julitinus, Magister Teologi, dosennya para calon pendeta ya. Ini orang intelek dari kalangan Kristen ya, luar biasa, masih muda tapi sudah Magister Teologi, sudah banyak buku yang dikarang ya. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Julitinus mendapatkan kasih karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Julitinus, untuk tema Alkitab atau Al-Quran yang asli, Al-Quran atau Alkitab yang palsu, kita akhiri sampai di sini untuk tema ini ya. Di YouTube sudah 1 jam 25 menit. Saya aturkan terima kasih buat teman-teman yang di YouTube. Bagi teman-teman yang tipis kuotanya, lebih baik nonton di YouTube Yonatan Nandar. Skip iklan untuk mendukung perkembangan, kemajuan, peningkatan dari channel Yonatan Nandar. Mudah-mudahan kontribusi Anda dengan tap-tap layar, dengan komen, dengan like, dengan share, Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Buat yang di YouTube dulu, saya akhiri dulu yang di YouTube. Saya yang di YouTube, yang di TikTok, terima kasih bunga mawar merahnya yang sudah bergabung, yang sudah ngegib, berkah selalu buat Anda. Sekecil apapun kontribusi kita, ya baik tap-tap layar, baik doa, maka Allah melihat apa yang kita perbuat ya, Masya Allah. Yang di YouTube saya tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana Pak, mau lanjut apa enggak?